Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Hatika dari kelas 3A Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Di video kali ini saya akan mereview bab 4 yang bertemakan audit laporan keuangan dan laporan audit. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada perhatian yang diberikan oleh ibu dosen dan juga teman-teman semuanya. Materi yang pertama adalah alasan perlunya audit atas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Laporan keuangan yang utama terdiri atas neraca, laporan rugi laba, dan laporan arus kas. Laporan keuangan tersebut disajikan oleh manajemen. Laporan keuangan yang berguna bagi pembuat keputusan adalah laporan keuangan yang berkualitas. Ada 4 alasan yang dapat menjawab pertanyaan mengapa audit atas laporan keuangan diperlukan. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik antar manajemen sebagai pembuat dan penyajian laporan keuangan dengan para pemakai laporan keuangan. Manajemen mempunyai kepentingan untuk mempertahankan jabatannya. Untuk itu, manajemen perusahaan agar laporan keuangan perusahaan yang dipimpinnya memperlihatkan kinerja yang baik. Yang kedua, ada konsekuensi. Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting bagi pemakai, investor, kreditor, dan para pembuat keputusan ekonomi lainnya yang mengandalkan laporan keuangan yang dipublikasikan. Mereka menginginkan agar laporan keuangan berisi sebanyak mungkin informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Ketiga, kompleksitas. Dunia bisnis yang selalu berkembang pesat mengakibatkan permasalahan akuntansi dan proses penyajian laporan keuangan semakin kompleks. Peningkatan dan kompleksitas ini mengakibatkan semakin tinggi risiko kesalahan interpretasi dan penyajian laporan keuangan. Dan yang keempat, ada keterbatasan akses. Pemakaian laporan keuangan pada umumnya keterbatasan akses terdapat data akuntansi. Ada jarak antara pemakai dengan aktivitas perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan. Selanjutnya, manfaat ekonomis audit. Manfaat lain auditnya. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kejujuran. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dan yang terakhir, mendorong efisiensi pasar modal. Selanjutnya, manfaat audit dari sisi pengawasan. Audit dilihat dari sisi pengawasan juga membawa manfaat yang cukup besar. Manfaat audit dari sisi pengawasan sebagai berikut. Yang pertama, preventive control. Tenaga akuntansi akan bekerja lebih berhati-hati dan akurat bila mereka menyadari akan diaudit. Yang kedua, detective control. Suatu penyimpangan atau masalah yang terjadi lazimnya akan dapat diketahui dan dikoreksi melalui proses audit. Yang ketiga, reporting control. Setiap kesalahan perhitungan, penyajian, atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan disebutkan dalam pemeriksaan. Pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor. Ada perbedaan tanggung jawab auditor independen dengan manajemen. Tanggung jawab utama mereka adalah manajemen bertanggung jawab atas pembuatan dan isi laporan keuangan yang dimuat dalam asersi atau pernyataan manajemen. Auditor independen bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Selanjutnya, hubungan antara akuntansi dan auditor. Ada perbedaan signifikan antara proses akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan dengan auditing. Perbedaan itu dapat dilihat dalam metode maupun tujuan. Tujuan akuntansi adalah mengkomunikasikan data keuangan yang relevan dan dapat diandalkan yang berguna bagi pengambil keputusan. Laporan audit. Laporan audit merupakan alat formal auditor untuk mengkomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan. Auditor harus memenuhi keempat standar pelaporan di dalam membuat dan mengeluarkan laporan audit. Selanjutnya, laporan audit bentuk baku. Laporan audit bentuk baku memuat suatu pernyataan auditor independen bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan suatu satuan usaha, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Unsur pokok laporan audit bentuk baku. Yang pertama, judul laporan yang berbunyi laporan auditor independen. Keharusan pencantuman judul ini tidak terdapat di dalam laporan audit bentuk baku yang lama. Pencantuman kata independen dimaksudkan untuk lebih menegaskan posisi auditor sebagai pihak yang independen. Yang kedua, pihak kepada siapa laporan audit tersebut ditunjukkan. Laporan audit dapat dialamatkan kepada direksi perusahaan yang laporan keuangannya diaudit Dewan Komisaris, para pemegang saham, atau kepada pemberi tugas audit lainnya.
Laporan audit biasanya dialamatkan kepada para pemegang saham untuk mempertegas bahwa auditor independen terhadap manajemen perusahaan dan Dewan Komisaris. Paragraf pengantar. Terdapat 3 kalimat dalam paragraf pengantar. Kalimat pertama menjelaskan objek yang menjadi sasaran audit. Terdapat 2 hal penting dalam kalimat pertama. Yang pertama, auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan setelah ia melakukan audit atas laporan tersebut. Yang kedua, objek yang diaudit oleh auditor adalah laporan keuangan klien. Kalimat kedua dan ketiga menjelaskan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Paragraf lingkup berisi pernyataan auditor bahwa pertama, audit dilaksanakan berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan publik. Yang kedua, pernyataan keyakinan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Kalimat pertama, auditor menyatakan bahwa audit yang dilakukan atas laporan keuangan dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Penyusun Standar. Kalimat kedua berisi 3 pernyataan auditor. Yang pertama, audit dilaksanakan merupakan proses yang terencana. Yang kedua, audit ditunjukkan untuk memperoleh keyakinan memadai bukan absolut sehingga terdapat resiko di dalam audit. Yang ketiga, auditor menggunakan konsep materialitas. Kalimat ketiga, auditor menyampaikan pesan bahwa pertama, dalam perikatan umum, auditor melaksanakan auditannya atas dasar pengujian bukan atas dasar pemeriksaan terhadap seluruh bukti. Yang kedua, pemahaman terhadap SPI merupakan dasar untuk menentukan jenis dan luas pengujian yang dilakukan dalam pemeriksaan. Yang ketiga, luas pengujian dan pemilihan prosedur audit ditentukan oleh pertimbangan auditor atas dasar pengalaman. Yang keempat, auditor melakukan pemeriksaan atas bukti yang tidak hanya terbatas pada catatan akuntansi klien, namun mencakup informasi penguat. Kalimat keempat menjelaskan bahwa auditor menggunakan pertimbangan dalam menetapkan dan evaluasi penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Kalimat kelima mengidentifikasi keterbatasan lain audit, yaitu bahwa pendapat yang dinyatakan oleh auditor hanya dilandasi oleh dasar yang memadai dan memberikan pernyataan bahwa auditor telah membuat simpulan positif mengenai lingkup pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, paragraf pendapat. Paragraf pendapat merupakan paragraf yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya mengenai laporan keuangan. Jenis-jenis pendapat auditor. Ada 5 jenis pendapat dari auditor. Yang pertama, pendapat wajib tanpa pengecualian. Pendapat wajib tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan penjelasan. Yang kedua, pendapat wajib tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan. Ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat ini diberikan jika auditor menjumpai kondisi-kondisi. Yang pertama, lingkup audit dibatasi oleh klien. Yang kedua, auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor. Yang ketiga, laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang keempat, prinsip akuntansi berterima umum tidak diterapkan secara konsisten. Pendapat tidak wajar. Pendapat ini diberikan jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum, sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Beberapa kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat antara lain pembatasan yang luar biasa terhadap lingkungan audit dan auditor tidak independen dalam hubungan dengan klien. Yang terakhir ada unsur laporan audit. Yang pertama, pihak yang dituju. Yang kedua, paragraf pengantar. Yang ketiga, paragraf lingkup. Yang keempat, paragraf pendapat. Yang kelima, nama auditor. Yang keenam, nomor izin akuntan publik. Yang ketujuh, tanda tangan. Dan yang kesembilan, tanggal laporan audit. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian video review bab 4 audit laporan keuangan dan laporan audit. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.